Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Apakah Tuhan kita sama? Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya agama lain, Tuhannya keyakinan lain. Apa jawabnya? Ya tentu saja berbeda, tidak sama. Kecuali ya kekristenan. Kalau kekristenan ini kan macam-macam ya. Ada Katolik, Ortodoks, Kristen Protestan, dan Kristen lainnya. Yang Tuhannya adalah Yesus Kristus ya tentu saja sama. Apakah Tuhan kita sama? Ya sama kalau kekristenan, Tuhannya Yesus Kristus. Kalau di luar daripada kekristenan, di agama lain, di keyakinan lain, apakah sama Tuhannya? Ya sangat jelas berbeda. Apakah Tuhan mereka juga Yesus Kristus? Kan enggak. Nah, tetapi saya sering sekali mendengar ada orang-orang yang berkata ini, saudaraku, semuanya Tuhan kita ini sama, gitu. Padahal berbeda keyakinan, beda agama, gitu loh. Kemudian kalau mereka yang mengatakan Tuhan kita ini sama, ini samanya dari mana, gitu loh. Saya nggak ngerti, kok bisa ngomong Tuhan kita ini sama. Kalau saya seorang Kristen kan, kalau dibilang Tuhan kita sama, ya jelas saya menolak loh. Tuhan saya Yesus Kristus, bukan Tuhan Anda, kan gitu. Sebaliknya juga seharusnya kan memang beda. Tuhannya dia, mereka, dengan Tuhan saya, yang di luar kekristenan kan sangat jelas berbeda gitu loh. Tetapi kok banyak orang-orang yang mengatakan, saudaraku, saudaraku, Tuhan kita ini sama, kita harus saling menjaga toleransi dan lain sebagainya. Loh, toleransi ini kan menghargai perbedaan kan, benar kan? Toleransi ini kan menghargai perbedaan. Bukan hal yang beda, kemudian disama-samakan. Kan enggak kan? Nah, jadi kalau Tuhannya berbeda ya, sudah kita saling menghormati kan gitu. Contoh ya, saya seorang Kristen, Tuhan saya kan Yesus Kristus. Kemudian di agama lain, di keyakinan lain, contoh apa ya, Buddha lah. Apakah Buddha ini ada Tuhan Yesus Kristus di Buddha ya? Saya nggak tahu ya. Kalau mungkin ada, saya juga nggak ngerti. Tetapi yang saya tahu, nggak ada gitu. Tuhan Yesus Kristus di Buddha itu. Tuhannya Buddha, Yesus Kristus. Setahu saya sih enggak. Nah, mungkin kalau iya, ya nanti teman-teman yang Buddha silahkan mengkonfirmasi atau berkomentar. Tetapi yang saya tahu tidak. Yang saya tahu Buddha dengan kekristenan ya berbeda gitu loh. Nah, dan kapan lalu saya pernah membaca berita ini sudah lama ya. Judulnya ini saya tampilkan ya. Penurunan patung Buddha di Tanjung Balai dianggap mengancam keberagaman. Nah, saya membaca berita ini sedikit apa ya, bingung dan aneh gitu loh. Dari judulnya sendiri sudah aneh. Judulnya apa? Penurunan patung Buddha di Tanjung Balai dianggap mengancam keberagaman. Saya seorang Kristen ya. Saya kan seorang Kristen yang berbeda keyakinan dengan saudara-saudara yang Buddha gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya ya. Kalau orang-orang Buddha ini kemudian mendirikan atau membuat patung Buddha di tempat mereka, saya sebagai seorang Kristen yang berbeda keyakinan dengan saudara Buddha, saya nggak masalah gitu loh. Saya pribadi ya, saya ngomong ya, saya nggak ada masalah. Gitu. Loh, silakan. Karena apa? Loh, di Indonesia ini kan macam-macam. Macam-macam bahasa, macam-macam budaya, macam-macam agama kan gitu. Jadi kalau saudara Buddha kemudian mendirikan patung Buddha, tuh itu kalau saya pribadi ya sebagai seorang Kristen yang berbeda keyakinan,
Silahkan, itu nggak apa-apa, itu malah menunjukkan keberagaman kan gitu. Nah, tetapi di sini kalau teman-teman bisa ketik saja di Google nanti ya tentang penurunan patung Buddha di Tanjung Balai, nanti muncul. Penurunan patung Buddha di Tanjung Balai dianggap mengancam keberagaman. Loh, kok mengancam keberagaman? Saya sebagai seorang Kristen yang berbeda keyakinan dengan saudara Buddha, saya tidak terancam gitu loh. Dengan adanya patung Buddha. Nah ini yang terancam siapa? Gitu. Saya nggak ngerti. Apakah ada orang-orang yang terancam karena adanya ini? Justru kalau menurut saya pribadi, ini bukan mengancam, malah menunjukkan, oh di Indonesia ini beragam gitu loh. Bukan mengancam keberagaman, justru menunjukkan keberagaman gitu loh. Wah, ada patung Buddha. Nah, kemudian di kekristenan kan ada patung Yesus di mana. Kemudian ada patung Bunda Maria di mana. Loh, ini kan menunjukkan keberagaman gitu loh, bukan malah mengancam. Nah, yang merasa terancam ini siapa saya nggak ngerti ya. Nah, kemudian kan penurunan patung Buddha di Tanjung Balai dianggap mengancam keberagaman kan gitu. Nah, kemudian kapan lalu juga ada berita tentang penutupan patung Bunda Maria di Jogja. Nah, teman-teman bisa searching beritanya nanti muncul di Google. Penutupan patung Bunda Maria di Jogja. Nah, ini mirip-mirip juga beritanya tentang penurunan patung Buddha. Ada orang-orang yang merasa apa ya, terancam gitu. Nah, itu siapa saya nggak ngerti. Oknum-oknum lah mungkin. Dan saya rasa kalau orang-orang Kristen kemudian ada yang mendirikan patung Yesus, kemudian patung Bunda Maria, saya rasa contoh saudara yang Buddha ini juga nggak terancam lah. Saya rasa kalau Buddha loh ya, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, saya rasa nggak terancam lah. Saya rasa mereka juga menghormati gitu loh, karena keberagaman di Indonesia ini gitu loh. Nah ini yang merasa terancam ini siapa saya nggak ngerti ya. Oknum-oknum mana saya nggak tahu. Nah itu loh. Nah ini yang cukup menarik ya. Nah jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya ya. Mengenai pembahasan kita kali ini mengenai apakah Tuhan kita sama. Nah ya jelas berbeda ya. Tuhannya agama yang satu dengan agama yang lain. Contoh kekristenan, kemudian agama yang lain, contoh Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Ya Tuhannya kan jelas beda gitu loh, keyakinannya beda. Hal yang beda ini nggak masalah gitu loh. Menghargai perbedaan, bukan hal yang beda kemudian dipaksakan untuk sama. Wah harus, negara ini harus negara satu. Nah itu, jangan gitulah. Oke, nah baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.